Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat bonsai. Masih bersama dengan saya Winarno di channel YouTube Popo Bonsai Art. Sahabat bonsai, ini siang hari ini saya berada di kebun kimeng saya. Jadi kegiatan siang ini saya berencana akan memprogram akar bahan bonsai kimeng ini ya. Jadi sebelumnya saya akan menceritakan proses awal pembuatan bahan bonsai kimeng ini ya, sahabat bonsai. Ini di depan saya ini ada sebuah foto. Itu saya cangkok yang atasnya. Cangkokan yang atas itu adalah hasil atau bahan dasar bahan bonsai kimeng yang saya upload perdana di YouTube saya ya, sahabat bonsai. Kemudian yang bawahnya adalah bahan dasar di bahan bonsai kimeng ini ya. Itu bahan dasarnya. Jadi bahan bonsai kimeng ini sudah berproses sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah dari bahan dasar tadi ya, sahabat bonsai. Dulu bahan dasarnya cuman segini nih, sahabat bonsai nih. Cuman segini. Jadi di sini ini ada luka potongan yang sangat besar ya. Dulu awalnya bahan dasarnya sekitar sepaha orang dewasa. Kemudian untuk saat ini udah segalon lebih nih, sahabat bonsai. Lumayan besar, udah segalon lebih. Jadi teknik yang saya pakai untuk yang pertama untuk memperbesar batang ini, kemudian yang kedua untuk menutup luka yang sangat besar di sini, dan yang ketiga ada pengecilan langsung ya, pengecilan langsung atau ngepen dari bawah besar kemudian mengecil di atas. Jadi teknik yang saya pakai untuk itu dulu pada awal program bonggol ini dalam posisi udah sehat ya, sahabat bonsai, udah sehat, udah tumbuh tunas. Dulu ada 2 cabang bawaan ya, ini 1 dan 2 ini. Meskipun saat itu belum begitu besar ya, tapi posisi bonggol ini udah sehat. Kemudian di ujung bonggol ini yang dulu segini, ini saya pahat agak mengerucut ya, agak mengerucut. Kemudian di sekeliling ini saya tanam cangkokan kecil-kecil ya. Saya tanam cangkokan kecil-kecil sekitar segini inilah, sahabat bonsai, sekitar seibu jari orang dewasa. Saya tanam keliling nih, ini masih kelihatan. Ini sekarang udah sejempol orang dewasa lebih, sahabat bonsai. Jadi ini sudah terjadi pengembungan dan besar sekali ya. Kemudian dalam posisi cangkokan kecil-kecil ini udah sehat, ujungnya ini saya satukan, sahabat bonsai. Ujungnya ini saya satukan, saya ikat kuat. Kemudian ujung-ujungnya saya keluarkan ini seperti ini. Ini adalah dulunya ujung-ujung cangkokan kecil tadi itu ya. Saya keluarkan untuk rencana dibikin cabang-cabang ya. Ini saya keluarkan. Kemudian ini saya ikat kuat sini. Ini juga ini masih ada luka-luka bekas ikatan ya, sahabat bonsai. Kemudian ketika cabang-cabang ini udah membesar seperti ini, sahabat bonsai, ini saya kurangi beberapa cabang yang sekiranya tidak dipakai ya, seperti ini. Ini cabang sini juga ini sudah saya potong. Ini maksudnya supaya tidak terjadi pembesaran di atas ya, atau popai. Ini saya kurangi supaya nutrisi atau pertumbuhan ke cabang-cabang yang lain ya, sahabat bonsai.
Untuk jenis beringin kimeng atau Ficus microcarpa ini banyak sekali teknik supaya lebih mempercepat proses pembuatannya, begitu juga lebih menyingkat waktu ya sahabat bonsai. Lanjut kita bongkar dulu sahabat bonsai. Ini saya basahin medianya supaya akar-akarnya tidak rusak ya sahabat bonsai. Oh ya sahabat bonsai, kalau untuk memprogram akar jenis beringin atau beringin kimeng Ficus microcarpa atau jenis yang lain juga, ini paling bagus ketika musim kemarau ya. Jadi ketika musim kemarau itu kita bisa mengatur kondisi kelembaban di media ya sahabat bonsai. Kalau di musim penghujan takutnya media terlalu basah sehingga ketika kita program akar terjadi pembusukan ya, karena sering terjadi hujan kita tidak bisa mengatur kondisi kelembaban di media ya sahabat bonsai. Ini saya basahin dulu dan saya kurangi media tanahnya. Oh ya sahabat bonsai, ini tambahan sedikit. Ini dulu ketika saya ikat di sini banyak tumbuh akar-akar sulur atau akar gantung. Kemudian akar sulur atau akar gantung ini saya pakai juga untuk lebih mempercepat menutup rongga-rongga di sini ya. Ini teknik memakai akar sulur atau akar gantung. Kemudian akar sulur atau akar gantung tadi saya ikat kuat. Ini alhamdulillah meskipun belum 100% teknik yang saya pakai ini berhasil ya sahabat bonsai. Ini karena proses masih terus berlanjut. Sahabat bonsai, ini saya sudah selesai program akarnya ya. Untuk tatakan saya menggunakan pot sahabat bonsai. Jika tidak ada pot ini bisa juga kita cetak semen berbentuk oval. Jadi fungsi tatakan ini supaya akar tidak menurun ya sahabat bonsai. Untuk akar fokus ke samping seperti ini sahabat bonsai. Jadi ketika nanti proses pembesaran di akar, karena tertumpu dengan tatakan ini sehingga dia ada tarikan kuat ya, ada tarikan kuat ke atas sehingga membentuk belimbingan atau urat di batang bawah ini ya sahabat bonsai. Untuk media bawah saya menggunakan pasir dicampur tanah sedikit. Kemudian untuk pupuknya saya menggunakan kotoran ayam yang sudah saya timbun sekitar 1 tahun lebih ya sahabat bonsai. Kalau masih baru itu masih panas itu jangan dipakai dulu. Ini sudah saya praktekkan dan buktinya subur sekali sahabat bonsai dengan menggunakan pupuk kotoran ayam. Jadi intinya sahabat bonsai, pohon ini masih terus berproses untuk pembentukan program akar ini juga. Ini versi saya, jadi ini versi pendapat saya ya sahabat bonsai. Untuk program akar tidak mesti keliling atau besarnya sama ya sahabat bonsai, karena saya melihat logika di alam sebuah pohon, khususnya pohon beringin. Ini ada beberapa akar yang dominan lebih besar ya, biasanya ini
Yang di atasnya ada percabangan ya sahabat bonsai. Secara logika dia ada tarikan kuat di percabangan ini, sehingga akar-akar ini dominan lebih besar. Jadi seperti ini sahabat bonsai, ini beberapa akar yang besar nih. Cabang pertama ini alurnya. Kemudian cabang kedua ini juga alur pembesaran juga untuk akar. Ini juga ini alur akar-akar yang besar ya, ini juga. Kemudian ini proses versi saya untuk program akar supaya dia lebih cepat besar. Jadi akar-akar ini tadi ini saya gabung, saya ikat jadi satu ini sahabat bonsai. Ini saya ikat, kemudian saya pecah sekalian ini jadi dua. Ini saya kasih pembatas kayu seperti ini sahabat bonsai nih. Ini maksudnya supaya akar ini tidak ngikat jadi satu ya. Untuk penyiraman sahabat bonsai, penyiraman awal ketika kita program akar ini kita kuatin airnya aja ya, supaya media ini mengisi di rongga-rongga akar seperti ini sahabat bonsai. Ini untuk media atas ini saya menggunakan pasir murni ya. Ini maksudnya karena akar-akar ini masih baru, nanti supaya akar ini sehat dulu, kemudian ketika udah sehat dia sudah kuat menemukan pupuk kotoran ayam tadi ya sahabat bonsai. Jadi untuk inti pohon bahan bonsai kimeng ini masih terus berproses. Untuk gaya ini gaya formal atau cokan atau tegak lurus versi bogel. Ini pohon ini masih terus berproses, terutama untuk kematangan di batang dan proses akar ini ya sahabat bonsai. Ini cabang-cabang juga ini masih perlu pembesaran, terutama cabang pertama ini ya. Ini cabang paling besar, ini besarnya minimal sekitar sepertiga dari besar batang bawah ya. Ini juga masih perlu pembesaran semua ya sahabat bonsai. Oh ya sahabat bonsai, untuk penyiraman yang pertama ini kan kita kuatin airnya, kemudian selang 2 hari ini jangan disiram dulu ya, takutnya media terlalu basah. Yang ditakutkan adalah terjadi pembusukan akar ya sahabat bonsai. Jadi cukup kegiatan sore kali ini sahabat bonsai saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu.